Halo sahabat-sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbagi pengalaman cara berbudidaya penanaman mangrove. Mari kita tonton video ini. Barangkali info ini akan bermanfaat, maka jangan di skip. Tonton hingga proses pelaksanaan dari awal. Sebelum mengarah kepada penanaman, saya akan memberikan beberapa tips materi pengajaran tentang pengenalan mangrove. Ini biasa kita lakukan sebelum penanaman, pasti akan memberikan materi-materi itu. Jadi pengenalan tentang mangrove, karena harus mengenal dulu apa itu mangrove, dan materi bagaimana cara persemaian. Selanjutnya proses bagaimana cara penanaman serta perawatannya. Mari sahabat-sahabatku semuanya, kita ikuti proses dimana sebelum persoalan ini dibahas sampai dengan menanam, tentu kita harus mengenal bibit. Jadi bibit di sini yang akan kita semai, saya memilih Rhizopora mucronata. Jenis ini adalah umum dipakai dibuat penanaman baik di pesisir pantai dan lahan di pesisir muara yang berlumpur. Kenapa harus memilih Rhizopora? Nah, Rhizopora ini adalah jenis mangrove bibitnya yang mudah didapat di setiap pesisir pantai, juga gampang ditemui. Itulah alasannya. Alasan kedua adalah Rhizopora mempunyai akar tunjang. Jika tumbuh berkembang dengan baik, cukup relatif kuat akarnya sebagai penahan gelombang dan abrasi pantai. Jadi berbicara bibit di sini, harus sebelum kita memulai persemaian, bibit yang matang yang harus kita petik. Jadi memetik buah dulu. Buah yang sudah matang biasanya itu warnanya hijau tua. Nah, biasanya ditandai juga dengan yang namanya keping buah atau biasa disebut kutilidon. Jadi kutilidon ini tepat berada di antara buah dan biji, tepat di leher penghujung antara buah dan biji. Buah yang matang biasanya berwarna hijau ketua-tuaan, dan panjang minimal yang kita pakai 50 cm ataupun lebih. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, tentu untuk bisa agar kita menanam lebih baik, tentu kita bahas tentang keberadaan bibit dulu. Jadi setelah bibit dikumpulkan dan dipetik, namun nggak lupa juga nanti setelah sampai di lokasi persemaian, tentu bibit-bibit yang sudah dikumpulkan ini akan diseleksi kembali. Kenapa harus diseleksi kembali? Terkadang kita mengambil bibit itu dengan satu rumpun bibit, itu biasa ada yang muda dan ada yang juga ada termakan bakteri atau ada lubang. Ini juga kita seleksi. Kemudian hasil seleksi kita ikat, diadakan perendaman di media timba. Timba tersebut kita isi air. Apa tujuannya diisi air? Agar supaya bibit-bibit yang kita adakan proses berendam ini, ya kurang lebih airnya setinggi 25 cm. Tujuannya adalah bibit yang dimasukkan tersebut pertama agar dapat menyerap air. Kenapa harus bisa menyerap air? Supaya nanti ketika bibit kurang lebih masa perendaman 4-5 hari, ini buah dan biji akan melepaskan diri. Nah, tidak boleh dilepas secara paksa.
karena takut nanti ada suatu kerusakan. Ini salah satu contoh juga buah yang sudah terlepas. Dan kemudian nanti akan kita ambil, dan sebelum bibit-bibit ini juga kita semai, tentu akan kita menyiapkan yang namanya media lumpur. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, media lumpur ini tentu kita akan mengambil lumpur hasil endapan-endapan. Kenapa? Supaya juga tingkat kekerasannya, tingkat campuran lumpurnya dan kebersihannya ini juga menjadi pertimbangan kita. Karena kalau lumpurnya juga terlalu keras maksudnya, ini mempengaruhi pertumbuhan struktur akar ketika nanti kita sudah menancapkan biji ke dalam lumpur tersebut. Di sini saya menggunakan media, yaitu namanya planter bag. Planter bag ini ukurannya 30 x 30 cm. Kalau dulu kita menggunakan polybag. Polybag tingginya 20, diameter 10 cm. Namun kelemahan daripada polybag, ketika kita menyemai bibit dengan usia maksimal 7 bulan, ini bibit tersebut bisa mati. Ya, kemungkinan juga akar tersebut juga perlu yang namanya suatu nutrisi sebagai perkembangan akar dan pertumbuhan bibit mangrove. Maka saya menggunakan namanya planter bag. Planter bag ini dengan ukuran 30-30 ini bisa diisi penuh, sehingga nanti ketika bibit ini disemai ini mampu bisa bertahan sampai dengan 2 tahun. Karena beratnya media planter bag ini, satu kantong itu kurang lebih 25 kilo. Jadi dulunya saya menggunakan bakul, namun bakul ini hanya ketahanannya hanya bisa mencapai 8 bulan. 8 bulan ini mengakibatkan kerusakan karena tidak tahan dengan air. Bakul ini terbuat dari bambu dan biaya juga cukup mahal, namun tidak efektif, sehingga saya menggunakan planter bag. Planter bag ini keunikannya adalah bisa punya pengait. Ini kita siapkan dulu seperti ini planter bag, jadi ukuran 30 x 30 cm. Kemudian diendapkan dulu supaya airnya tertiris habis, lalu kemudian nanti kita akan mempersiapkan bibit yang sudah direndam ini yang terlepas dari buahnya, agar supaya ketika menancapkan bibit tersebut tidak roboh atau tidak melengkung. Tujuannya sebetulnya seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, penancapan bibit ini tentu juga harus tidak lebih daripada maksimal 15 cm. Ya, 15 cm. Kalau terlalu ke bawah, nancapnya juga pengaruh terhadap pertumbuhan daripada biji atau bibit. Jadi sahabat-sahabatku yang berada di daerah baik Kota Balikpapan, Kalimantan Timur maupun sekitarnya, yang sudah melihat bagaimana cara menyemai, tentu saya ingin berbagi pengalaman. Kalau planter bag ini sebetulnya biayanya cukup mahal. Itu planter bag. Kalau polybag kan lebih murah, kan, tetapi
kualitas untuk bisa mengangkat ini, kualitas juga lamanya mengantongi itu juga cukup sulit. Jadi planter bag ini adalah yang efektif, namun memang planter bag ini tidak bisa didapat setiap saat karena memang cukup mahal ya satu planter bag itu. Nah, ini salah satu juga bibit yang sudah kita tanam usia 1 tahun. Ini dulunya memakai bakul kita, cuman pakai bakul ini lama kemudian 8 bulan sudah mulai hancur, sehingga saya ganti lagi menjadi planter bag. Planter bag ini ketika nanti kita tanam, ngangkatnya pakai planter bag diisi lagi dengan lumpur. Berikut juga persemaian di lokasi. Kita menggunakan lokasi penanaman persemaian terbuka, ya, tujuannya untuk supaya bisa beradaptasi bibit tersebut dalam kondisi cuaca ekstrim. Dan sebelum penanaman biasanya saya melakukan suatu edukasi, apalagi melibatkan banyak orang. Kenapa? Tujuannya agar supaya ketika menanam bagaimana cara membawa bibit, juga mengikat tali ini supaya jadi teratur, tidak asal hanya menanam. Biasanya kalau terlalu banyak orang, ada yang lupa ngikat atau sembrono menanamnya, sehingga saya sudah di mangrove center ini cara menanam ini harus dilakukan secara edukasi, sehingga kesempurnaan bibit-bibit tersebut tidak ketinggalan, baik mengikatnya maupun ada tiangnya. Nah, ini cara membawanya ini tidak rusak bibit tersebut, sehingga tidak sia-sia, karena bibit yang kita tanam ini bibit usia 1 tahun ya, cukup operasionalnya juga cukup lama. Ini saya bersama adik-adik mahasiswa ya, untuk melatih adik-adik mahasiswa ini dari yang magang di mangrove center dan jurusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, beserta adik-adik dari mahasiswa Uniba yang sedang melakukan KKN. Saat ini saya sedang menuju lokasi di mana penanaman mangrove ini bisa dikatakan yang cukup ekstrim di mangrove center ini, karena ketinggian kedalaman lumpur bisa mencapai 50-60 cm. Ini pun juga kita atur sesuai dengan pasang surutnya air. Jadi ketika pasang kita mobilisasi, tapi kita surut, kita melakukan penanaman. Jarak dari tempat lokasi persemaian ini kurang lebih memakan waktu 15 menit untuk ke lokasi penanaman di tempat mangrove center. Jadi sahabat-sahabat semuanya, yang kita pikirkan adalah ketika kita menanam adalah keselamatan jiwa semuanya, karena penanaman di mangrove center ini adalah penanaman yang bisa dikatakan lebih ekstrim ya, karena habitat yang ada di sini bermacam habitat ya. Syukur-syukur kita tetap harus mengikuti instruksi pembimbing lapangan. Jadi kami komando sendiri, sehingga keselamatan semua para relawan yang menanam atau mahasiswa yang bisa kita berikan edukasi cara penanaman mangrove yang baik dan benar bisa kita arahkan dengan baik. Jadi di tempat ini tentu kita beri lokasi penanaman, jadi menggunakan tiang ajir. Saya pakai ulin, bukan pakai bambu, karena perkembangan mangrove jenis Rhizopora mucronata ini perkembangannya pada batang. Ketika usia 1 tahun 2 tahun mulai ditanam, biasanya akar belum mampu bisa menyanggah daripada tubuh pohon tersebut ya, karena berat mungkin daun apa semuanya ini bisa roboh,
sehingga perawatan ini perlu kontinuitas dilaksanakan. Jadi ketika kita mulai mengadakan perawatan ini, jadi tiangnya bagaimana, sehingga sayang ketika sudah usia hidup tapi roboh, tiang penjaganya kurang kuat, sehingga kita akan mengulang kembali. Untuk itu sahabat-sahabatku semuanya, di mangrove center ini cara pola tanamnya ada berbagai versi. Ada versi pakai persemaian dan versi propagul. Jadi propagul ini supaya adik-adik kita yang mendapatkan edukasi di mangrove center tahu apa kelebihannya propagul, apa kelebihannya pakai media semai, dan usia bibit yang 1 tahun bagaimana kelebihannya, ketika usia yang 7 bulan seperti apa. Nah, ini kita bisa memberikan perbedaan antara keunikannya, dan kalau memakai dengan cara propagul apa kelebihannya, kalau memakai cara media semai apa kekurangannya. Tentu kalau pakai media semai ini kami tidak mengejar dengan suatu kuantitas, tetapi dari segi kualitas bisa terjamin. Nah, cara membawanya juga sulit, dibutuhkan juga armada boot untuk bisa sampai ke lokasi. Kalau pakai propagul ini tentu cara membawanya agak sedikit mudah, karena dengan membawa bibit 50 ini cukup bisa 1 orang. Tapi ketika pakai media semai, dengan media semai yang ada, pakai media semai planter bag ini cukup sulit. Jadi ketika kita sudah menanam di lokasi, pastinya kita membawa juga planter bag, mengisi lagi lumpur kita akan bawa lagi ke tempat lokasi persemaian, agar supaya mengefektifkan waktu dan tenaga. Bayangkan satu planter bag ini untuk membawa beratnya ini cukup lumayan, 25 kilo sampai dengan 30 kilo. Apalagi kalau ada air ya, cukup berat sekali. Jadi mereka lah yang kita ajarkan bagaimana keluh kesah menanam ini, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa menanam. Terkadang mempunyai tenaga tetapi kemauan tidak ada, punya kemauan tetapi tidak punya tenaga. Ini hanya orang-orang tertentu yang mau bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi tidak sederhana seperti apa dibayangkan orang menanam mangrove itu, tidak seperti sederhana orang melihat menanam kayak di daratan seperti itu, karena kondisi lumpur di lahan mangrove ini cukup banyak berbagai macam tantangan. Belum lagi ketika muncul ikan-ikan yang berbisa atau ular kecil, ini kalau tidak terbiasa ini merasa jijik sebetulnya. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, demikian informasi yang bisa kami berikan kepada sahabat-sahabatku semuanya, kepada bapak ibu sekalian. Karena untuk biaya penanaman di mangrove ini kami sudah sediakan masalah bibitnya. Kalau untuk perahu ya tentunya ini karena berupa bahan bakar juga diperlukan biaya yang cukup tinggi. Untuk itu jika informasi ini bisa bermanfaat, silahkan bapak ibu sekalian bisa isi komentar di bawah ini jika sangat bermanfaat, dan like-nya, dan saya harapkan juga tekan tombol subscribe-nya agar supaya bisa memberikan informasi-informasi terbaru, sehingga jika YouTube kami ini bisa berkembang, semoga kita dapat mengembangkan lagi masalah tentang edukasi dengan program-program selanjutnya, termasuk juga pembangunan-pembangunan berikutnya nanti. Untuk itu kepada
kepada adik-adik semua mahasiswa maupun kawan-kawanku semuanya, silakan tekan tombol like, subscribe-nya, dan beri komen, tonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam lestari. Terima kasih.